Fungsi Quran diturunkan tiga. Yang pertama, al-qiraah, Quran diturunkan dibaca, bukan potongan-potongannya jadi jimat, dilaknat, itu syirik. Quran itu dibaca, qiraah pertama ya. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, qiraatan. Yang kedua, tadabbur. Quran diturunkan untuk tadabbur. Tadabburun. Kemudian Quran diturunkan untuk diamalkan. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang keempat, dihafalkan baru nih. Keenam, baru diajarkan ta'lim. Ya. Quran itu dibaca, tadabbur itu apa? Dipelajari isinya. Tadabbur bermakna ta'allum, dipelajari, al-amal diamalkan. Aqimus sholat, tegakkan sholat, baca Quran sholat, memahami isi tapi nggak sholat. Quran bilang jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Jangan makan riba. Tapi masih makan riba, masih berhubungan sama rentenir, berarti nggak mengamalkan Quran. Quran dibaca, dipelajari, diamalkan, hifz, baru dia hafalkan. Ini keempat. Kalau kita nggak bisa hafalkan, tiga dulu: baca, tadabbur, amalin. Jadi nggak wajib menghafalkan Quran. Yang wajib apa? Tiga ini dulu. Membacanya dulu, memahami, kayak kita sekarang berusaha mempelajari tafsirnya satu ayat, mengamalkan, menghafalkan, baru ngajarin. Makanya para sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Amin. Yang gak jawab salam saya berangkatnya 2 tahun lagi. Ya, jawab salamnya, semangat yuk ya, karena salam ini adalah amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, sesama mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan DKM Masjidil Hakim, para asatidzah, para guru-guru, dan juga yang saya muliakan Majelis Ta'lim ibu-ibu Al-Hakim yang Masya Allah hari ini datang berjumlah 176.000. Para malaikat yang menyaksikan turut hadir bersama kita, jumlahnya tidak terbatas insya Allah. Ya, betapa bahagianya kita, Allah luangkan waktu kita, Allah berikan hidayah hati kita untuk ingin ngaji, memberikan waktu bukan untuk siapa-siapa, memberikan waktu bukan untuk dunia, tapi kita memberikan waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan waktu kita untuk Allah dengan mempelajari agamanya. Ya, alangkah bahagianya ibu-ibu. Kenapa? Karena orang yang menyempatkan waktu menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah, dia akan dapat 4 hal yang tidak akan didapatkan orang selain kita. Demi Allah, orang selain kita nggak akan dapat. Apa itu? Yang pertama, janjinya Nabi Muhammad, majtama'a qaum fi bait min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu komunitas, tidaklah satu majelis dia ngumpul di mana? Rumah Allah. Saya mau nanya, kita sekarang di mana? Disebut oleh Nabi dia ngumpulnya di rumah Allah,
betah di masjid, betah di musola. Ngapain? Ngerumpi kah dia? Ngegosip kah dia? Ceritakan aib orang lain kah dia? Tidak. Kita ngumpul di sini melaksanakan dua aktivitas. Yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum. Membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya. Apa yang mereka akan dapatkan? 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah turunkan di dalam hati mereka kebahagiaan. Ini bahagia ini Bu, jangan diremehkan. Barang mahal, ketenangan batin, barang mahal yang dicari oleh semua orang. Orang ada yang mencarinya dengan uang. Udah dapat uang banyak, tok nggak bahagia. Orang ada yang nyari bahagia dengan ngumpulin massa, follower, jadi artis. Di puncak popularitas banyak, tidak sedikit yang bunuh diri, gak bahagia. Ada orang yang nyari bahagia dengan jabatan tinggi. Udah jabatannya tinggi, ya jadi Kadif Propam, Kapolda, ya akhirnya mengenaskan. Artinya, jadi apa yang bisa bikin kita bahagia? Cuma satu, ngaji, ta'lim. Ini janji Rasulullah SAW, dan demi Allah orang yang ngaji beda sama yang gak ngaji. Karena Rasulullah menjanjikan apa? Mereka nazalat alaihimus sakinah, mereka dapat kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan ada di kantong, bahagia bukan ada di saldo rekening, bahagia bukan ada di jumlah follower yang banyak, tapi bahagia adanya di hati. Dan siapa yang menciptakan hati? Allah. Allah ngasih resepnya, Allah ngasih obatnya, resep apa, tipsnya. Dengan apa? Melaksanakan aktivitas dua tadi. Yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum. Mempelajari Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya. Dua. Baru bisa bahagia. Orang yang jauh dari Al-Qur'an gak bakal bahagia. Orang yang jauh dari Al-Qur'an hidupnya gelisah, galau, stres, bahkan bisa jadi gila. Makin dekat Quran makin bahagia. Makin banyak baca Quran, Qurannya dipelajari, dibuka, dikaji, makin Allah turunkan ketenangan batin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah Azza wa Jalla, Dia Allah yang menurunkan as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan di dalam hati setiap orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imani. Ketika Allah udah kasih bahagia, tandanya gimana? Imannya makin tebal, imannya makin kuat. Taat kepada Allah gampang, disuruh ngaji setelah ini gampang, bahagia. Hatinya ada kajian dimanapun dia pergi, ambil yang baik dari ustadz yang mengajarkan. Masya Allah. Bahagia saya bisa ketemu ibu karena ketemu wajah-wajah bahagia. Alhamdulillah, apalagi ngajinya seharian. Saya yakin di rumah yang nagih utang kagak ketemu. Lagi ngaji semua. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih rahmatnya. Orang yang ngaji dapat kebahagiaan, ketenangan. Sebelum itu saya juga pengen ngungkapin Ibu, ada orang yang nyari bahagia rela dengan bunuh diri. Ada orang nyari bahagia dengan bunuh diri. Siapa dia? Orang yang pakai narkoba. Mereka mendapati ibu bapaknya broken home, berantem, akhirnya salah milih temen, pakai narkoba. Ketika ditanya kenapa pakai narkoba, biar fly gitu, biar bahagia, biar tenang, biar lepas dari masalah. Apa yang terjadi? OD, overdosis. Jadi bahagia ini Bu, ada orang yang rela membelinya bahkan dengan nyawanya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah kasih hidayah kita dikasih tahu cara untuk menggapai kebahagiaan. Dengan apa? Semangat, ta'lim. Jangan malas, jangan futur. Ini aktivitas yang bisa menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita, dan itu abadi. Sifatnya abadi selama-lamanya sampai kita mati. Ya, orang yang ngaji luar biasa. Semua solusi masalah hidup kita akan Allah berikan. Semua permasalahan kita akan Allah selesaikan. Benar demi Allah. Yang punya utang datang ke pengajian. Yang rumah tangganya lagi retak, kapal mau tenggelam, datang ke ta'lim. Yang lagi sakit datang ke ta'lim. Semua permasalahan kita ada di solusinya di majelis ta'lim. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, ghasyiyatuhumur rahmah.
Allah akan meliputi kita dengan rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ternyata bukan ada di mall, bukan ada di tempat wisata, bukan ada di manapun, adanya di masjid. Yang kita memancing rahmat Allah dengan ngaji kitabnya, kitabullah. Rahmat Allah di sini, Bapak Bunda. Kayak saya bilang, problem solver ya, yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan diri kita sendiri, diri kita lemah. Makanya doanya Nabi SAW apa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, ya saya minta tolong kepada Engkau ya Rabb. Wala takilni ila nafsi, jangan serahkan urusan saya sama diri saya. Kalau Allah nggak mau ikut campur nyelesain urusan kita nggak bakal selesai. Yang ada masalah akan bertambah besar, masalah akan kembali ke masalah yang lain, masalah satu ke masalah yang lain. Maka di sini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, zakar hafathumul malaikat. Allah lagi mengirimkan para malaikat menjaga kita. Kita hidup ini butuh backingan Allah, butuh backingan Allah, butuh pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk ditolong Allah, Allah kirimkan bala tentara malaikat hadir majlis ta'lim. Ini janji Rasulullah. Hafat, hidupnya akan diliputi oleh malaikat yang menjaga, melindungi dia. Harusnya banyak orang yang guna-gunain dia, sihir, santet dia. Tapi karena dia ngaji, Allah bentengin dia dengan malaikat. Ya, apalagi sekarang penyakit ain. Ibu tahu penyakit ain kan? Penyakit mata. Jadi pakai obat tetes install. Penyakit mata itu dibenarkan dalam syariat ya. Kata Rasulullah, al-ain haq. Penyakit mata itu ketika orang melihat kita dengan takjub. Saya mau nanya tadi, ngelihat saya takjub enggak? Saking tingginya gitu. Maka ngomong Masya Allah. Ayo semuanya Masya Allah. Saya juga ngelihat ibu takjub. Jarang-jarang ada wanita yang mau menyempatkan waktu untuk Allah. Saya juga ngucapin Masya Allah. Bayangin kalau punya istri kayak begini, rajin ngaji, nggak akan ada istri yang galak itu. Nggak ada istri yang marah-marah. Yang ada apa? Paling minta duit belanjaan. Ya, hafathumul malaika, ingat Allah lindungi kita. Para malaikat hadir majlis ta'lim, jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran kita di sini karena ini mahal harganya. Ya, lebih mahal dari dunia seisinya. Malaikat jaga kita butuh. Malaikat itu siapa? Siapa itu malaikat? Siapa bu malaikat? Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Ya, yang diciptakan Allah dari cahaya. Ya, disampaikan oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim. Sifat malaikat itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mereka tegas, mereka itu kuat dan tidak pernah bermaksiat sekalipun atas perintah Allah. Apapun perintah Allah dijalankan. Makanya Allah sayang sama, cinta sama para malaikat. Jadi diperintahkan Allah sujud, diperintahkan Allah ruku', diperintahkan tasbih. Mereka memintakan ampun buat ibu-ibu sekarang. Allahumma ighfirli ibu fulan. Ya Allah, Allahumma ighfirli fulana. Bahagia orang yang hadir majlis ta'lim. Kata Rasulullah SAW, tastaghfiruhul malaika. Diberikan para malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Hatta hitan fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan turut mendoakan minta ampunan buat kita semua. Buat siapa? Muallimin nas khaira, orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi ibu tolong setelah ngaji ini jangan berhenti di ibu. Kalau ibu mau terus dapat doa, didoakan malaikat agar dapat ampunan Allah. Nanti apa yang kita kaji ceritakan lagi, atau bikin khulasah ringkasan, share di WA, di WA group, ya, di WA status WA, di Instagram, nggak apa-apa. Mau ada yang baca, nggak ada yang baca. Kenapa? Saya melakukan dakwah karena Allah. Makanya ngaji begini bu. Oh, kalau rame yang datang semangat.
Kalau sepi males. Nah, ini keikhlasan kita dipertanyakan. Karena kita ngaji bukan untuk manusia, karena Allah. Mau rame, mau sepi, mau satu orang yang datang, tetap harus ada pengajian. Gak boleh pengajian ini sampai ditiadakan. Karena kita membuat pengajian ini karena Allah Azza wa Jalla. Ada di Masjid Nabawi, Ustadz saya pernah cerita ya, ada seorang syekh profesor ahli hadis, ahli Quran, muridnya cuma satu. Kalau ada pengajian muridnya ada yang 1000, 2000, dia cuma satu. Tapi dia terus ngejar sampai mati, wafat. Inilah orang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas bu, dia nggak peduli kerumunan atau sepi, hatinya sama, fokus mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, orang yang hadir majelis ta'lim, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, ini yang dahsyat. Zakarallahu fi man indahu. Allah menyebut nama kita di hadapan penduduk langit. Ibu lagi dibanggakan Allah di hadapan penduduk langit. Mungkin nama kita nggak dikenal di bumi. Ibu pernah lihat nggak ada ustadz, kiai, waliullah tinggal di desa, tinggal di kampung, bilik internet pun nggak ada. Dia nggak punya akun Instagram, nggak punya akun TikTok, nggak punya akun Facebook. Orang ini ketika mati yang nyolatin jenazah 1 juta orang. Saya pernah ketemu, ya di Poso. Amalannya apa? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Kita akan tahu setelah pesan-pesan berikut ini. Pelan dulu biar nggak bosan, biar nggak tegang ya. Kita ngajinya tadi saya dikasih tahu sama ibu ketua majelis taklim kita tadi, mana ibu? Wah, ibu pengurus ya. Ustadz jangan terlalu serius. Nanti kalau terlalu serius besok nggak datang lagi. Jadi nggak peduli kita dikenal manusia, itu poinnya. Amalannya apa? Bisa jadi dia hadir majelis taklim. Allah Azza wa Jalla cintai dia, Allah sebut nama dia di hadapan makhluk Allah di langit, para malaikat. Kalau udah malaikat mencintai dia, Allah ceritakan dari malaikat yang ada di langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai di bumi. Allah berikan qabul. Qabul itu diterima, hati manusia menerima keberadaan dia. Allah yang lembutkan hati manusia sehingga ketika wafat jenazahnya jutaan orang yang sholatin, padahal dia nggak dikenal. Yang nyolatin ini nggak kenal dia, tapi Allah Azza wa Jalla mengenal dia, para malaikat mengenal dia. Jadi amalannya apa tadi? Sibuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Gak peduli kita dikenal orang apa nggak dikenal. Kenapa? Karena dikenal manusia nggak ada faedahnya. Saya harus sampaikan ke ibu, demi Allah, viral di bumi, di dunia gak ada manfaatnya sedikit pun. Karena manusia ini sama kayak kita. Dia punya dosa, dia punya maksiat, punya aib, sama kita. Dia punya dosa, kita punya dosa. Sementara malaikat gak punya dosa, malaikat suci. Kalau dia doa, doanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia doain kita bisa diterima, bisa ditolak. Betul apa betul? Manusia semakin kita minta tolong, semakin kita minta bantuan, dia semakin senang apa semakin kesel? Ini kayaknya ibu sering dimintai bantuan. Ya, hari ini minjem duit, minjem duit dong 1 juta, anak saya belum bayaran sekolah, dipinjemin 1 juta. Ya udah ya benar ya, tanggal 1 kamu bayar. Udah tanggal 1 butuh duit lagi. Dia telepon, aduh kayaknya belum bisa bayar, boleh gak saya pinjem lagi 1 juta? Apa ngomongnya? Enak aja, yang kemarin aja belum dibayar tuh manusia. Jadi gak ada enak-enaknya yang terkenal di kalangan manusia. Yang lebih membahagiakan kita kalau dikenal di kalangan para malaikat. Gimana caranya? Udah hadir majelis ta'lim, yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, membaca Al-Quran, mempelajari isinya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, kunu rabbaniyin, ya jadilah hamba-hamba Allah yang mereka yadrusun kitab Allah. Ya, di antara ayat ini bermakna, makna rabbani itu orang yang mempelajari isi Al-Quranul Karim. Karena Nabi Muhammad SAW
Ibu sudah memprediksi. Nabi dibukakan khabar tentang masa depan. Nanti kalau Nabi wafat bagaimana keadaan umat? Nah, ada di Al-Quran, Ibu. Quran surat wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita cari ya. Kita akan bahas nanti insyaallah. Ini muqaddimah nih. Ini muqaddimah apa udah isi nih? Maunya muqaddimah apa udah isinya nih? Saya minta mushaf Ustaz Sugeng. Mushaf. Saya paling senang Bu daripada tablik akbar. Banyak yang ngundang saya ceramah tuh tablik akbar. Sampai-sampai WA ke saya begini, kalau mau ngundang Ustaz Kasyif, kalau ceramah tolong yang lucu. Jangan ceramahnya serius. Terus saya balikin saya WA. Nah, kalau mau ngundang yang lucu, salah ngundang. Jangan ngundang saya, ngundangnya Sule. Betul lah, betul. Quran surat Al-Furqan ayat 30. Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya, Al-Furqan surat ke-25. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Yang mau baca, bayangkan Ibu satu huruf yang Ibu baca 10 kebaikan dari Allah. Penerang kubur kita, ayo. Siapa yang mau diberikan cahaya oleh Allah karena mau baca Quran hari ini? Silakan Bunda. Oleh Bunda nanti gantian. Nanti banyak kok ayat. Nanti saya akan banyak bahas ayat semuanya. Ayat ke-30. Yuk dikasih mic-nya Pak pengurus, izin. Hampura dikasih mic Ibu. Mic-nya nanti boleh dibawa pulang. Ya, siap. Yeah. Kita akan bahas surat Al-Maidah ayat 8 ya, tapi ini muqaddimah dulu. Silakan Bunda. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu kalau di dalam Al-Quran Ibu lihat ada tulisannya An-Nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ada alif lam. Itu disebut dengan alif lam ma'rifah. Ya, alif lam ma'rifah, dan ini semuanya pasti ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa itu bisa jadi ke nabi yang lain. Tapi kalau udah alif lam kayak begini nih, wa qala ar-rasulu, kan bukan wa qala ar-rasulu. Ada alif lam, itu namanya alif lam ma'rifah. Alif lam ta'rif. Ma'rifah itu alif lam yang menunjukkan seseorang. Ada kejelasan siapanya. Siapa di sini yang dimaksud? Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku, kita ini kaum, ya termasuk kita di dalamnya, kaumku akan menjadikan Al-Quran mahjura. Apa itu mahjura? Ini kalau ada papan tulis enak. Ada papan tulisnya kan? Nggak ada. Wah, hebat bener nih kalau ada papan tulis nih. Kita ngajinya bisa sampai jam 4 sore.
Kita belajar Quran, belari saripatinya bahasa Arabnya. Jadi nggak keliru nanti menafsirkan Quran. Karena Quran itu ditafsirkan yang berhak untuk bisa menjelaskan Quran yang pertama harus orang yang ngerti bahasa Arab. Dalam Quran surat Yusuf Allah berfirman ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran dengan bahasa Arab supaya kita berakal memahami isi Al-Quran. Jadi orang yang mau bisa menjelaskan Al-Quran wajib dia bisa bahasa Arab. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab nanti akan menyesatkan banyak orang dalam memberikan penjelasan Al-Quran. Yang kedua, dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Wa hadainahu najdain wa lisanan wa syafatain. Quran dengan Quran. Itu cara menafsirkan Quran. Ya, kemudian nanti kita kasih contohnya banyak. Kemudian menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Quran dijelaskan dengan hadis Nabi SAW. Contohnya dalam Qurannya yang dikatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim wajilun. Orang-orang yang sudah beramal tapi dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW lagi ngobrol sama Aisyah. Aisyah nanya, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Rasulullah mengatakan orang-orang yang beramal takut akan perbuatannya, orang-orang yang beramal ibadah takut amalnya tidak diterima Allah. Nah, artinya menjelaskan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Ya bakal sesat selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran wajib dengan perkataan sahabat Nabi. Kalau di Quran sama Quran nggak ada, Quran sama hadis nggak ada, Qurannya ditafsirkan para sahabat. Kenapa? Para sahabat Nabi itu yang menyaksikan langsung wahyu turun ke Rasulullah. Turut langsung melihat dengan mata kepala bagaimana Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian menafsirkan Quran yang keempat dengan perkataan anaknya sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in 5. Jadi metode menafsirkan Quran wajib dengan 5 ini, nggak boleh keluar. Karena kata Rasulullah, man qala Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menjelaskan Al-Quran dengan akalnya, dengan teorinya, dengan pemikirannya, maka siap-siap tempat duduk dia di neraka. Ibu makanya lihat sekarang di Indonesia banyak aliran-aliran sesat. Aliran sesat ya, contohnya apa? Ya Ahmadiyah. Ya, yang menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad namanya. Sesat. Kenapa? Menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri. Ibu jangan pikir Qurannya beda sama kita. Qurannya sama. Ada lagi Syiah ya, yang mau benci para sahabat Nabi SAW. Qurannya sama. Dan dia akan membawa syubhatnya kita dengan Quran. Oh lihat tuh Qurannya tuh bunyinya. Oh lihat tuh Qurannya bunyinya. Dibikin kita syubhat. Tapi kalau ibu ngaji tadi dengan 5 kaidah tadi, ibu punya pegangan. Oh enggak seperti itu. Para ulama menafsirkannya enggak seperti itu. Jadi pinter ya. Beda yang ngaji sama yang enggak ngaji. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Yang berilmu dan tidak berilmu beda. Ya. Oh, ini dikasih papan tulis enggak dikasih spidol. Ya udah, lanjut. Enggak apa-apa, ini buat gaya-gayaan aja. Surat Al-Maidah ayat ke-8 saya diminta menjelaskannya oleh pengurus nih. Siapa yang mau baca? Oke, tadi kita belum jelasin yang dimaksud dengan mahjuro. Sesungguhnya kaumku termasuk kita, anak cucu kita bisa jadi kena ayat ini. Masya Allah bunda lemparan, kayaknya mantan pemain basket. Ya. Enggak, ini yang Al-Furqan dulu ayat 30. Ya, kedengeran enggak? Ah, kedengeran. Ya, jadi kalau ibu buka di Al-Quranul Karim ada namanya alif lam ma'rifah. Ini disebut dengan alif lam ma'rifah.
Alif lam itu ada dua. Ada alif lam ma'rifah, ada alif lam nakiro. Ya, kalau nakiro ma'rifah. Ma'rifah ini berarti sudah jelas siapa tertujunya kepada siapa. Maka semua yang ada di Quran ada alif lamnya. Wa qala rasul an-nabiyyu, ya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik, ya. Kalau ada an-nabi, ar-rasul, ini disebut dengan alif lam ma'rifah, pasti fokusnya ke Nabi Muhammad. Enggak mungkin enggak. Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nulis nama Nabi Muhammad jangan pelit, jangan pakai sau. Ya. Biar kita dapat pahala sholawat sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul, Nabi Muhammad berkata, ya qaum, wa qala Rasul ya Rabbi. Ya Rabbi, Nabi Muhammad curhat sama Allah. Sedih kita kalau baca ayat ini, Bu. Fenomena ini terjadi di mayoritas muslimin hari ini. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi, kaumku. Ya kaumku, umatku. Qaumi bermakna ummati. Ya ummati. Ittakhadhu hadzal Qur'an, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an, ya Qur'an itu mahjur. Apa itu mahjur? Mahjur diambil dari kata hajaro yahjuru. Hajaro yahjuru. Ibu tahu nggak orang yang hijrah? Diambil dari kata ini nih, yahjuru. Hijron. Orang hijrah artinya apa? Pergi. Hijrah bermakna zahaba yazhabu. Bermakna zahab, pergi. Jadi sesungguhnya umatku sudah lari dari Al-Qur'an. Sudah pergi dari Al-Qur'an, sudah kabur dari Al-Qur'an, sudah menjauhkan diri dari Al-Qur'an. Nanti ini mayoritas umat Islam Quran, Bu, cuma pajangan. Quran pajangan. Quran cuma dipakai untuk ditaruh di depan rumah buat ngusir setan. Baca ayat kursi dipajang, baca kagak pernah. Cuma buat jimat, ditempel. Bahkan ada satu potongan ceramah, aduh ini menyesatkan sekali, sangat amat menyesatkan sekali. Kalau mau dompetnya keisi terus, ada satu Al-Quran, saya lupa ayatnya, nanti insya Allah kalau ketemu lagi saya diundang lagi nggak Bu kira-kira? Kalau nggak diundang nih kebangetan. Ya, saya lupa ayatnya. Dia ajarkan ke orang, nanti itu Quran satu ayat dia bilang isinya tidak akan habis, malaha min nafat, tidak akan habis. Padahal ayat itu nggak begitu maksudnya. Nanti kamu potong itu ayat itu, tulis, taruh di dompet, dijamin dompetnya kagak bakal habis duitnya. Taruh di buku tabungan. Bukan itu Quran diturunkan Allah Azza wa Jalla. Quran diturunkan sama Allah Azza wa Jalla 3, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah. 3 Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan Allah 3. Ada berapa? 3. Ya, pakai bahasa Arab semua biar nanti jago bahasa Arabnya. Siapa tahu kalau nggak bisa bahasa Arab punya mantu orang Arab. Oh amin sih. Bu, saya bukan orang Arab, tapi Arab maklum. Bukan. Jadi saya keturunan Pakistan. Kok bisa bahasa Arab? Belajar. Satu-satunya bahasa yang mudah dipelajari itu bahasa Arab. Saya waktu ke Jepang ceramah 2 kali kagak bisa saya bahasa Jepang. Susahnya minta ampun. Bahasa Arab mondok pesantren 4 tahun bisa bahasa Arab. Artinya Allah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Janji Allah. Allah mudahkan Al-Qur'an. Kenapa diturunkan bahasa Arab? Mudah dipelajari. Siapapun dia, mau orang Aceh, mau orang Jawa, Sunda, bisa belajar bahasa Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Kenapa bisa jadi ahli hadis? Dia orang Bukhara. Ibu tahu Bukhara di mana? Uzbekistan. Uzbekistan bukan pakai bahasa Arab. Kalau nggak percaya nanti kita jalan-jalan ke Uzbekistan. Mau nggak diongkosin? Ongkosin semangat bener maunya. Bukan orang Arab, kok bisa jadi ahli hadis, mengalahkan mungkin orang Arab, mengalahkan mungkin orang yang lahir dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena belajar.
meluangkan waktu untuk Allah, Allah berikan kelapangan hati dadanya untuk bisa masuk Islam ke dalam hati mereka. Tersebar Islam. Imam Bukhari jasanya bukan orang Arab. Imam Tirmidzi bukan orang Arab. Ya, ini menunjukkan kepada kita siapapun yang mau belajar Islam, dari manapun asalnya dia, Islam tidak pernah mengenal ras, suku, bangsa. Selama dia mau dekat kepada Allah, Allah akan kasih kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak lihat dari mana dirimu, tapi engkau lahir, engkau mau dekat sama Allah, takwa, itu nanti yang kita bahas surat Al-Maidah ayat 8. Apa fungsi Quran diturunkan? 3. Yang pertama, al-qiraah. Quran diturunkan dibaca, bukan potongan-potongannya jadi jimat, dilaknat, itu syirik. Quran itu dibaca, qiraah pertama ya. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan. Yang kedua, tadabbur. Quran diturunkan untuk tadabbur. Tadabburun. Kemudian Quran diturunkan untuk diamalkan. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang keempat, dihafalkan baru nih. Keenam, baru diajarkan ta'lim. Ya. Quran itu dibaca, tadabbur itu apa? Dipelajari isinya. Tadabbur bermakna ta'allum, dipelajari, al-amal, diamalkan. Aqimus sholat, tegakkan sholat, baca Quran sholat, memahami isi tapi nggak sholat. Quran bilang jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Jangan makan riba. Tapi masih makan riba, masih berhubungan sama rentenir, berarti nggak mengamalkan Quran. Quran dibaca, dipelajari, diamalkan, hifz, baru dia hafalkan. Ini keempat. Kalau kita nggak bisa hafalkan, 3 dulu. Baca, tadabbur, amalin. Jadi nggak wajib menghafalkan Quran. Yang wajib apa? 3 ini dulu. Membacanya dulu, memahami, kayak kita sekarang berusaha mempelajari tafsirnya satu ayat, mengamalkan, menghafalkan, baru ngajarin. Makanya para sahabat Nabi, kenapa orang yang paling hebat bisa menaklukkan berbagai negeri? Ibu tahu sahabat Nabi SAW nggak bisa baca, mayoritas nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kenapa bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi? Karena mereka hidupnya bersama Quran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, 2/3 bumi ada di bawah kekuasaan Muslim. 2/3 bumi, bayangin. Kemudian di zaman Khilafah Umayyah, kita pernah menaklukkan Andalusia, Spanyol, dan Portugal. Itu dulu Cristiano Ronaldo, Bu. Kakek nenek buyutnya tuh orang Islam. Makanya dia kemarin pas main bola ngegolin sujud, ngikutin kakeknya. Kakek moyang mereka Muslim, 700 tahun Islam pernah berkuasa di sana. Kenapa? Quran. Tapi kenapa sekarang umat diliputi kehinaan? Tidak ada negara Muslim yang bisa menguasai dunia. Karena umatnya mayoritas jauh dari Al-Quran. Kembali tadi ke surat Al-Furqan ayat 3. Sekarang Al-Hakim harus 3 ini. Pokoknya kalau Al-Hakim mau sukses, Al-Hakim mau jaya, kita mau jaya, anak kita, cucu kita kembali kepada Al-Quranul Karim, membacanya, memahaminya, dan mengamalkan. Oke, Bu, udah dicatat? Kalau udah dicatat dihapus nih. Hah? Wah, hebat. Ya, sorry. Tes. Ya, enakan ini. Nggak enakan ini aja deh. Ya, Bu, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yuk baca surat Al-Maidah ayat 8-nya, yuk. Silakan. Siapa yang mau baca? Ya, Bu. Nggak ada tentukan. Di sini siapa aja boleh baca gitu. Boleh. Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a
menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Insyaallah Ibu, jazakallah khair. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak ayat-ayat Al-Quran berawal dari ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ini subhanallah Ibu, ini disebut dengan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya ini udah panggilan sebenarnya. Ya kasif, he kasif. Ya tuti, ya tini. Ya ini udah panggilan, disebutnya dengan harfun nida. Dalam bahasa Arab disebutnya harfun nida, huruf panggilan. Harf nidain, ya, huruf panggilan. Kemudian ayyuha, ini juga huruf panggilan. Nah, kemudian kenapa kok ada dua huruf panggilan? Ini menunjukkan kepada kita Allah menghendaki kita dengerinnya seksama. Dengerinnya nggak boleh sambil ngobrol. Dengerinnya nggak boleh sambil main handphone. Makanya kata para ulama tafsir, isma'u wa'u, dengerinnya penuh perhatian, nggak boleh meleng, fokus. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada dua hal. Pertama ada amr, yang kedua ada nahyun. Amrun, nahyun, ada pasti. Setelahnya bisa jadi ada perintah, bisa jadi ada larangan. Jadi kalau ada ya ayyuha, itu udah pasti dua hal ini. Siap-siap Allah mau memerintahkan kita, siap-siap Allah mau melarang kita. Nah, yang di dalam Quran surat Al-Maidah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Kalau udah ya ayyuhalladzina amanu dipanggil, apa perintahnya? Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah penegak-penegak keadilan yang akan jadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan menetapkan hukum yang adil. Yang adil di sini para ulama, ya, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, beliau mengatakan yang disebut dengan adil di sini dalam hal hukum dan syahadah, kesaksian. Kalau di dalam pengadilan, ya, ketika ada orang yang dizolimi, maka Anda bersaksi yang adil. Jangan sampai memberikan kesaksian palsu. Nah, itu maksud ayat ini. Kemudian yang selanjutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kita ini kadang-kadang diciptakan Allah Azza wa Jalla tidak melulu sempurna. Suka ada perasaan benci karena kita orang Indonesia, orang Jawa misalkan, benci sama orang Sunda. Na'udzubillah min dzalik. Hilangkan itu, enggak boleh. Dalam menetapkan hukum, di mata hukum semuanya sama. Mau dia orang Arab, orang Cina, bahkan kata Nabi SAW, "Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah mencuri, saya duluan yang potong tangan Fatimah. Artinya apa? Dalam menegakkan hukum gak boleh melihat tanpa pandang bulu. Siapapun salah dia harus dihukum. Makanya ayat ini menegakkan keadilan dalam hal hukum dan persaksian. Ini kata para ulama. Kenapa? Karena kalau kalian sudah adil, baru kalian dekat dengan takwa. Takwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata ayat ini sama dengan ayat yang lain, sama bentuknya, konsepnya, tapi apa ya perbedaannya? Ibu bisa buka dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Sama bentuknya, ibu nanti kaget. Tapi apa yang membuat beda? Siapa dulu yang kita harus berbuat adil? Ayat 135. Teratus 35. Ayo, siapa yang mau baca?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihim fala tattabi'un wa antaqilu wa in Ya Ibu. Orang-orang yang beriman, jadilah kamu menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang Allah lebih tahu kemaslahan kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarkan balikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka katakanlah Allah Maha Pengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Masya Allah Ibu, terima kasih Ibu ya. Kalau kita lihat ya ayat ini, subhanallahil azim, sebentar Ibu, Ibu saya nelpon sebentar. Assalamualaikum. Iya lagi ngisi pengajian Mi, nanti kasih telepon balik ya. Kasih telepon balik ya. Iya iya. Ibu nelpon di atasnya Pak Jokowi. Suruh datang Ibu. Saya mungkin sedikit membahas ya sebelum saya pamit karena saya dipanggil ibu saya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Siapa dulu sih orang yang harus kita berbuat adil, menegakkan hukum yang adil? Pertama diri kita sendiri, kemudian orang tua, baru kerabat. Kenapa Allah sebut orang tua, kerabat? Biasanya kita kalau kerabat yang salah, penegakan hukum suka fair apa enggak? Jujur. Kalau orang tua kita, wah lihat Allah sebut orang tua, hatta orang tua kamu kalau salah di mata hukum salah. Hatta itu diri kamu salah-salah, hatta anak kamu salah-salah. Makanya kata Rasulullah, "Lau kanat Fatimah sarqat laqata'tu yadah." Dan dalam menentukan hukum enggak bisa kita lihat kaya miskin. Karena yang tahu mulia seseorang bukan dari kaya dan miskin. Kita lihat banyak orang pengacara menyogok hakim, banyak kan? Kalau orang miskin bisa 20 tahun ketok palu. Tapi kalau orang kaya dia nyogok bisa 1 bulan. Atau bisa dia di penjara tapi dia bebas, bisa kemana-mana. Alhamdulillah, lihat luar biasa. Dan ingat, lawan daripada adil adalah kezoliman. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Takutlah kita. Yang pertama da'watul musafir, orang yang berpergian, doanya. Kemudian da'watu as-saim hatta yuftir, doa orang puasa sampai berbuka. Kemudian yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang terzolim. Jangan pernah zolim sama siapapun. Kalau ngomong mikir dulu, kira-kira melukai perasaan orang apa enggak. Karena orang yang bertakwa itu adil dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang disebut dengan zalim ada 3. Zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat dan dosa. Itu berarti kita sudah zalim sama diri kita sendiri. Allah kasih mata bukan lihat Quran, bukan lihat kebesaran Allah muka bumi ini, malah lihat maksiat. Tangan yang harusnya mengambil hak kita mengambil hak yang bukan kita. Berarti kita zalim sama diri kita, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian zalim terhadap orang lain. Ya, zalim terhadap orang lain. Dan yang ketiga ini zalim yang paling besar. Apa itu zalim yang paling besar? Adalah kesyirikan. Contoh, harusnya minta sama Allah, dia minta sama kuburan, dia zalim. Minta sama orang yang sudah mati, sudah wafat, enggak boleh.
Para sahabat Nabi ketika Rasulullah meninggal dunia nggak minta kepada Rasulullah, nggak ke kuburan Nabi. Para sahabat minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Wahai Pak Abbas, ini kekeringan, hujan nggak turun berbulan-bulan. Tolong turunkan hujan. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abbas meminta hujan, Allah turunkan hujan. Ini membuktikan kepada kita meminta doa kepada orang yang sudah mati ini kesyirikan. Bisa mengganggu akidah rububiyah kita. Ya, itu jadi adil lawannya zalim. Zalim itu tadi 3, zalim terhadap diri sendiri, zalim sama orang lain, dan zalim paling besar ya. Ini tafsir dari surat Al-Maidah ayat 8. Bunda mungkin ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab boleh. Kalau enggak kita tutup dengan doa sama-sama. Ya, silakan Ibu. Zalim terhadap diri sendiri. Yang pertama zalim paling besar. Zalim paling besar itu kesyirikan. Ya. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Orang beriman itu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu zalim? Disebutkan dalam Quran surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan zalim yang paling besar. Ini hati-hati nih dosa syirik. Ya, kedukun. Tadi saya bilang jimat, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah tandingan. Allah harusnya tempat meminta, tempat berdoa, malah minta ke yang lain. Minta ke benda, minta ke pohon, minta ke orang yang sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau minta kepada Allah, tawassulnya dengan 3 hal. Yang pertama tawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, saya udah berbakti sama orang tua, tolong mudahkan urusan saya. Itu boleh. Tawassul dengan amal soleh kita. Itu dalilnya nanti kita perluas lagi nanti. Kemudian yang kedua, tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, tawassul dengan asmaul husna. Itu dibolehkan dalam Islam untuk mempermudah doa kita dikabulkan, hajat kita dikabulkan. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik ini. Ya Razzaq urzuqni wa khair, yang Maha Pengampun, yang Maha memberi rezeki, beri saya rezeki. Ya Allah, saya enggak punya anak keturunan, bertahun-tahun menikah. Ya Al-Warith, sebaik-baik yang mewarisi. Bisa dengan nama Allah. Apapun hajat ibu ada semua di Asmaul Husna. Ya Mughni, pengen usahanya lancar kaya, Allah Maha Kaya yang mengkayakan. Ya Mughni aghnini, bikin kaya saya, bikin cukup saya, lunaskan hutang saya. Dengan asmaul 3 ini aja yang dibolehkan. Selebihnya syirik, enggak boleh, haram. Inna syirka la dzulmun. Jadi kezaliman yang dimaksud ya, yang bisa menjelaskan ayat ini adalah yang pertama kezaliman yang paling besar, syirik, kezalim sama diri sendiri, maksiat, dosa, sama zalim sama orang lain, nyakitin hati orang, gunjing orang, gibahin orang, itu kezalim. Nanti pahala kita akan habis nanti pada hari kiamat. Ta'udzubillah min dzalik. Makanya Imam Hasan Al-Basri kalau lagi diomongin orang yang ngomongin dikasih hadiah sama Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, terima kasih ya, kamu sudah gunjingin saya. Bukan dia marahin, bukan diomelin. Kenapa? Karena kamu sudah berbagi pahala nanti di hari kiamat. Kamu sudah berbagi kebaikan kamu nanti pada hari kiamat. Ya itu Bunda, insyaallah dipahami ya. Insyaallah kita ngaji sedikit-sedikit tapi rutin. Satu ayat tapi rutin. Dibandingkan kita ngaji 3 jam tapi setahun sekali. Ya, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah rutin walaupun sedikit. 1 ayat segini tapi tiap hari. Ini yang akan membuat kita matinya husnul khotimah. Dibandingkan banyak tapi jarang. Buka Quran cuma Ramadan doang. Setelah Ramadan gak dibuka lagi. Allah gak cinta. Yang dicintai Allah rutin walaupun sedikit. Duha tiap hari 2 rakaat. Lebih baik daripada duhanya 8 rakaat tapi sebulan sekali. Baca Quran pun begitu Bu. Ibu lebih baik 1 ayat tapi tiap hari daripada khatam cuma Ramadan doang. Setelah Ramadan Qurannya nggak dibuka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini disebut dengan malal, orang yang sudah bosan dengan amal soleh. Allah nggak pernah bosan dengan amal soleh kita. Kita yang bosan. Na'udzubillah min dzalik. Oke, ada pertanyaan Ibu? Kalau silakan. Baik, silakan Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan Ibu. Baiknya tadi.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada adil kepada diri sendiri dan kepada orang tua dan kerabat. Mohon penjelasan kepada orang tua. Terima kasih. Ya, seolah-olah Allah Azza wa Jalla bilang, Bu, kadang-kadang kita sama orang tua mungkin gak tega. Kalau engkau jadi hakim, di sini tadi kita sudah sepakat tentang hukum. Ya. Contoh, mohon maaf lahir dan batin. Kita kalau sudah nikah, Bu, punya anak, punya istri, saya mau nanya, mana yang lebih disayang? Orang tua kita apa istri kita? Nah, ngomong siapa nih? Ya, artinya berbuat adil itu berbuat adil dulu kamu sama orang tua kamu sebelum kamu sama yang lainnya. Betapa banyak di antara kita kalau udah dapet istri, anaknya cantik-cantik, lucu-lucu, ya, orang tua telepon aja nggak pernah, datang aja nggak pernah. Ya, jadi pertama kali yang Allah ingatkan itu berbuat adil kepada orang tua dalam hal kebaikan dan juga dalam hal hukum. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan menjelaskan. Ustaz, tambah lagi, ada istri katanya kan harus patuh sama suami. Terus ditambah lagi kisah ada orang yang suaminya pergi saat orang tuanya meninggal, istrinya sampai nggak berani. Itu hadis sahih. Iya. Hadis sahih. Sekarang saat ini ada yang bapak merasa terzalimi oleh putrinya sendiri karena dia mengutamakan suami. Demikian, mohon. Gimana Bunda, gimana? Jadi ada yang bercerita bahwa dia terzalimi oleh anak perempuannya karena anak perempuannya memahami hadis tadi dan suaminya melarang, sudah kamu harus patuh sama saya gitu. Jadi dalam kebingungan ataupun perempuan tersebut mengikuti suaminya sehingga ayahnya ini merasa terzalimi. Nah, itu ayah yang gak ngerti agama, Ibu. Ayah yang gak paham agama. Itu harus kita berikan dia pemahaman. Itu bukan kezaliman. Seorang istri wajib taat kepada suami. Siapapun dia. Saya punya anak perempuan, kalau dia sudah menikah, dia hak 100% milik suaminya. Justru kalau saya mau anak perempuan saya main ke rumah saya izin dulu sama suaminya. Beda sama saya anak laki-laki, Bu. Kalau saya anak laki-laki milik orang tua saya. Tapi kalau istri milik suami. Tapi kalau anak laki-laki milik orang tuanya. Seorang. Memang kalau kita ngomongin agama jangan pakai hawa nafsu, tapi pakai dalil Quran dan hadis yang tadi saya bilang, supaya kita tidak jauh terlempar terjerumus jauh. Seorang anak datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok bapak saya ngambil duit saya? Dia komplain sama Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Kamu dan seluruh harta kamu tuh milik bapak kamu. Itu jangan pernah ngomong orang tua ngutang sama kita, nggak ada. Kamu dan kamu nih dari ujung rambut sampai ujung kaki punya bapak kamu, punya ibu kamu. Berikan, bahagiakan mereka. Apapun yang kamu kasih gak akan bisa membalas jasa mereka. Itu yang harus dipahami para istri. Bantu suami berbakti sama orang tuanya. Bukan malah mohon maaf mengekang. Suami ngasih apa ke orang tuanya malah marah, cemburu. Kok ibu kamu doang sih yang dikasih, saya gak dikasih. Nah ini orang istri yang belum soleha. Istri yang mohon maaf lahir batin mesti ngaji lagi ke kajian lagi. Justru tugas ibu sekarang membantu suami taat sama orang tuanya. Nanti insya Allah dia juga sayang sama mertua ya, sama orang tua kita sebagai perempuan, insya Allah. Nah, gitu akan adil karena kita diberitakan sebagai suami adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah karena kamu sujud di hadapan Allah tapi zalim sama orang tua. Engkau enggak dianggap takwa di hadapan Allah. Luar biasa ayat Allah ini. Surat Al-Maidah ayat 8. Kita Bunda ya. Jadi berikan pemahaman kepada orang tua tersebut, ya dia tidak berbuat zalim. Dia milik suaminya sekarang. Gitu. Tapi secara sopan santun kan suaminya juga mestinya mempunyai etika terhadap bapak mertuanya, karena kan setelah dia kawin kan orang tuanya dua. Harus diberi pemahaman, makanya suaminya, Bunda. Jadi yang diberikan pemahaman bukan anak perempuan kita sebenarnya, suaminya. Tolong dong, saya kangen nih, kamu mampir. Yang diajak juga kita juga nggak pilih kasih, mentang-mentang dia cuma menantu, kita nggak care sama dia. Kamu udah anak saya sekarang. Ya kamu mampir, saya tunggu ya, ibu tunggu ada makanan yang enak, ibu sudah masakin buat kamu, insya Allah ibu. Gitu. Jadi menantu udah jadi anak kita otomatis. Dia juga kita perhatiin, kita kasih perhatian, kasih sayang, insya Allah. Gitu.
Oke, ada lagi? Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nggak bisa. Jadi itu kan ada dua, Pak Ustaz. Ustaz dipanggil ibunya. Gimana, Bu? Zolim kata ada dua. Yang satu sirik, yang satu saya belum kelupaan lagi. Kezaliman ada 3, Ibu, saya catat ya. Zalim ada 3, ya. Ya, pakai bahasa Indonesia dia. Kezaliman. Ya, 1 zalim paling besar. Zalim paling besar. Asyirk, syirik. Syirik itu apa? Menjadikan bagi Allah tandingan, bikin tandingan sama Allah. Itu syirik artinya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kita. Doa harusnya sama Allah, tapi doa sama patung, doa sama kuburan, doa sama orang yang mati. Kemudian yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Apa itu? Maksiat, dosa. Dosa. Orang kalau udah berbuat dosa, setiap hari berbuat dosa, hatinya karatan. Makanya susah diajak ngaji. Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim, surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, hatinya karatan karena dosa yang mereka perbuat. Makanya dengan apa? Bersihinnya, tobat, istighfar, ya, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, zalim sama orang, zalim terhadap orang lain, terhadap orang lain. Mencuri, ya, gibah, termasuk nih gibah, ya, fitnah orang, apalagi, ya, mengambil hutang tapi nggak punya niat bayar, utang tapi niatnya nggak mau bayar. Kata Rasulullah, siapa yang utang niatnya nggak mau bayar, sesungguhnya dia mencuri. Itu zalim sama orang lain, ambil hak orang lain. Ini, Ibu, saya sebenarnya pengen sampai sholat, cuma jujur, maaf lahir batin, kalau ada panggilan dari bos saya nggak bisa tinggalin, saya harus ke rumah ibu saya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya senang ya ibu-ibu rajin ngaji. Tolong follow Instagram saya, ya, follow, karena di sini isinya kajian saya semua. Kasif Hir, kami lagi membangun media dakwah, ya, Kasif Hir di YouTube, ya, semua kajian-kajian saya ada di sini. Kasif Hir. TikTok, daripada lihat TikTok artis-artis gosip, ya. Pas lihat TikToknya Ustadz isinya gosip juga, sama. Ustadz, fadhal, kita tutup doa, antum doa. Mau ada pertanyaan terakhir, boleh satu terakhir aja. Terakhir ya, karena Pak Ustadz ada agenda yang harus segera ditindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hanya tentang adil. Selama ini mungkin saya berdosa karena melakukan cara pandang yang berbeda. Misalnya gini, saya seorang pimpinan kita gitu ya, yang memang tidak satu akidah dengan kita, terus dia mengundang kita dalam hal misalnya kalau kayak sekarang kan misalnya deklarasi partai lah, itu apalah gitu. Tapi kita tahu nih kalau dia itu tidak secara, tapi satu sisi saya melihat itu yang saya lakukan, saya tidak mau gitu mengunci diri saya. Tapi saya lihat ada ustadz tuh malah mendukung gitu loh. Itu tuh saya yang salah, tidak adil atau gimana ya Pak? Saya nggak ngerti pertanyaannya Bunda, gimana? Konklusi pertanyaannya gimana? Makan adil. Maksudnya kan kalau adil itu ke orang lain kita harusnya kan juga adil ya, walaupun maksudnya akidahnya berbeda dengan kita. Nah, saya selama ini membedakan keadilan itu terhadap orang yang beda akidahnya dengan kita. Tapi di satu sisi saya melihat ada misalnya apa maksudnya ya, yang tahu tentang Mustafa gitu ya, dia sendiri mendukung loh. Misalnya partai itu udah tahu kita bukan partai pimpinan orang yang muslim. Nah itu seperti apa gitu? Ya Ibu, saya jujur gak menangkap pertanyaan Bunda, minta maaf, saya minta maaf karena kebodohan saya mungkin.
Saya nggak ngerti pertanyaan Ibu, mungkin saya belum bisa jawab. Saya nggak paham pertanyaan Ibu, jawabnya. Adil ini, saya tanya, adil ini apakah berlaku juga kalau orang itu bukan seakidah dengan kita gitu Ustaz? Ya tadi saya udah bahas ya, dalam seluruh para ulama mayoritas mengatakan ayat tadi tentang hukum dan peraturan yang ditegakkan dengan adil. Ali bin Abi Thalib pernah dicuri bajunya oleh orang Yahudi, kemudian dimasukkan ke pengadilan, padahal ini benar milik Ali, baju perang milik Ali dicuri oleh orang Yahudi. Namun karena Ali tidak punya saksi, maka hakim memenangkan orang Yahudi ini. Subhanallah, sampai orang Yahudi ini masuk Islam. Artinya ketika kita menetapkan hukum, kalau di situ ada orang non muslim yang dia kuat punya saksi dan dia benar di mata hukum, kita harus menangkan dia walaupun beda akidah sama kita. Kalau dia benar di mata hukum, maka harus ditegakkan hukum. Itu hebatnya Islam, insyaallah. Baterainya habis ini. Baterainya habis. Insyaallah gitu Bunda. Jadi karena saya bukan anggota partai politik, jadi saya mungkin minta maaf nggak bisa nangkep pertanyaan tadi Bu ya. Oke. Baik, sudah cukup ya karena Pak Ustadz juga sudah pada acara. Silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Wadud. Betapa kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Kami melakukan maksiat, kami melakukan dosa, seolah kami merasa kami mati. Kapan engkau undur mungkin kematian kami, padahal kematian kalau sudah datang tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami taubatan nasuha. Terima taubat kami, terima istighfar kami ya Allah. Jangan sampai kami menzalimi siapapun ya Allah dalam hidup kami. Kami mungkin pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain ya Allah. Lapangkan hati orang tersebut agar bisa memaafkan kami, meridhai kami ya Allah ya Rahman. Kami mungkin sering berkata kasar kepada orang tua kami. Kami mengeluarkan kata yang membuat orang tua kami tersayat-sayat perasaannya, teriris-iris hatinya. Maka oleh itu ya Allah, di majelis yang mulia ini berikan keridhaan hati orang tua kami, memaafkan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan sampai kami berbuat zalim kepada siapapun ya, walaupun dia beda akidah dengan kami ya Rabb. Karena mereka walaupun beda akidah, kalau berdoa karena dizalimi kami akan hancur ya Allah. Kami akan bahaya ya Allah, tertimpa bahaya ya Allah ya Rabb. Jauhkan kami dari kezaliman terhadap siapapun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan cabut nikmat iman yang ada di dalam hati kami. Jangan cabut nikmat akidah di dalam hati kami. Jangan cabut nikmat kami bisa menghadiri kajian ya Allah. Bahagia senang hati ini ya Allah, bisa dekat kepadamu, kepada agamamu, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Minta maaf kalau ada pertanyaan mungkin kurang memuaskan, saya minta maaf jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.